Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Islam Media. Di sini saya akan berbagi kisah dua pemuda belia yang membunuh musuh Nabi, yaitu Abu Jahal. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe. Perang Badar adalah perang pertama antara umat Islam dengan musuh-musuhnya. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah atau 624 Masehi. Pasukan kecil kaum Muslim yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1.000 orang. Saat Perang Badar meletus, ada dua orang pasukan pemuda Muslim dari kalangan Ansyar yang mendekati sahabat Abdurrahman bin Auf ketika berada di barisan depan dan siap bertempur melawan kafir Quraisy. Keduanya sama-sama menargetkan satu orang musuh yang sangat membenci Rasulullah, yakni Abu Jahal. Pertama adalah Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Usianya baru 14 tahun. Yang kedua adalah Mu'awwidz bin Afra. Usianya baru 13 tahun. Kedua pemuda yang masih belia alias remaja ini ikut bergabung bersama pasukan kaum muslimin yang akan berangkat menuju lembah Badar. Kedua anak muda ini digambarkan oleh Abdurrahman bin Auf sebagai pejuang pemberani. Abdurrahman bin Auf menuturkan, "Pada Perang Badar, saya berada di tengah-tengah barisan para mujahidin. Ketika saya menoleh, ternyata di sebelah kiri dan kanan saya ada dua orang anak muda belia. Seolah-olah saya tidak bisa menjamin mereka akan selamat dalam posisi itu." Abdurrahman bin Auf sangat heran melihat keberadaan kedua anak muda belia ini di dalam sebuah peperangan yang sangat berbahaya seperti Perang Badar. Abdurrahman bin Auf merasa khawatir mereka tak akan mendapatkan bantuan atau pertolongan dari orang-orang di sekitar mereka berdua, disebabkan usia keduanya yang masih muda. Abdurrahman bin Auf melanjutkan kisahnya. Tiba-tiba, salah seorang dari kedua pemuda ini berbisik kepada saya, "Wahai paman, manakah yang bernama Abu Jahal?" Pemuda yang mengatakan hal ini adalah Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Ia berasal dari kalangan Ansyar dan dirinya belum pernah melihat Abu Jahal sebelumnya. Menarik perhatian Abdurrahman bin Auf. Lantas ia pun bertanya kepada anak muda belia tadi, "Wahai anak saudaraku, apa yang hendak kamu lakukan terhadapnya?" Mu'adz bin Amr bin Jamuh berkata, "Saya mendapat berita bahwa ia adalah orang yang pernah mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah yang jiwa saya dalam genggamannya. Jika saya melihatnya, pupil mata saya tidak akan berkedip memandang matanya hingga salah seorang di antara kami terlebih dahulu tewas, gugur." Sang pemuda belia itu menjawab dengan jawaban yang membuat Abdurrahman bin Auf kagum. Rasa takjub Abdurrahman bin Auf belum berhenti. Mu'adz bin Amr bin Jamuh bukan satu-satunya anak muda belia yang jarang ditemukan di tengah-tengah barisan pasukan kaum muslimin. Ia punya teman sejawat yang saleh dan seusia atau sedikit lebih muda darinya. Anak muda ini juga bersaing dengannya dalam hal yang sama. Abdurrahman bin Auf menuturkan, seorang pemuda belia yang lain, Mu'awwidz bin Afra, menghentak saya dan mengatakan hal yang serupa. Tiba-tiba saja saya melihat Abu Jahal berjalan di tengah-tengah kerumunan orang ramai. Saya berkata, "Tidakkah kalian melihat orang itu? Ia adalah orang yang baru saja kalian tanyakan kepadaku." Dalam riwayat Ibnu Ishaq dan di dalam kitab Ats-Tabaqat karya Ibnu Sa'ad, Mu'adz bin Amr bin Jamuh menggambarkan situasi saat itu. "Saya mendengar kaum musyrikin mengatakan, tidak seorang pun dari pasukan kaum muslimin yang dapat menyentuh Al-Hakam, Abu Jahal." Saat itu, Abu Jahal berada di tengah-tengah kawalan ketat laksana pohon yang rindang. Abu Jahal, sang komandan terkemuka dari bangsa Quraisy, datang dalam iring-iringan para algojo dan orang-orang kuat laksana hutan lebat. Mereka melindungi dan membelanya. Ia adalah simbol kekufuran dan komandan pasukan perang, sehingga sudah pasti jika pasukan batalion terkuat di kota Mekah dikerahkan untuk melindungi dan membelanya. Di samping itu, kaum musyrikin juga saling menyerukan, "Waspadalah, jangan sampai pemimpin dan komandan kita, Abu Jahal, terbunuh." Mereka mengatakan, tidak seorang pun musuh yang dapat menyentuh Abu Hakam atau Abu Jahal. Meskipun Abu Jahal dilindungi sedemikian rupa,
dan pengawalannya begitu ketat, namun hal itu tak menghalangi Mu'adz untuk tetap mendekatinya. Mu'adz menuturkan, ketika saya mendengarkan perkataan itu, saya pun semakin membulatkan tekad. Saya memfokuskan diri untuk mendekatinya. Ketika tiba waktunya, saya langsung menghampirinya dan memukulkan pedang kepadanya hingga setengah kakinya atau betisnya terputus. Pada perang itu, anaknya Abu Jahal, Ikrimah, pada waktu itu ia masih musyrik, menebas lengan saya dengan pedangnya hingga hampir terputus dan hanya bergantung pada kulitnya saja. Mu'adz bin Amr bin Jamuh melanjutkan kisahnya. Pada hari itu, saya benar-benar berperang seharian penuh. Tangan saya yang hampir putus itu hanya bergelantungan di belakang. Dan ketika ia menyulitkan saya pun menginjaknya dengan kaki, lalu saya menariknya hingga tangan saya terputus. Lalu Muawidz bin Afra melintas di hadapan Abu Jahal yang sedang terluka parah, kemudian ia pun menebasnya dengan pedang, kemudian membiarkannya dalam keadaan tersengal-sengal dengan nafas terakhirnya. Setelah Abu Jahal dibuat tidak berdaya oleh kedua anak muda itu, maka anggota pasukan senior, Abdullah bin Mas'ud pun datang untuk menghabisi nyawa Abu Jahal. Kedua anak muda itu lalu menjumpai Rasulullah SAW sambil berkata, "Saya telah membunuh Abu Jahal, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah bertanya, "Apakah kalian telah menghapus bercak darah yang menempel pada pedang kalian?" Mereka berdua menjawab, "Belum." Maka beliau melihat kedua pedang pahlawan cilik tersebut. Lantas beliau bersabda, "Kalian berdua telah membunuhnya." Demikian kisah heroik Islami dua anak muda, dua mujahid cilik perang Badar, Mu'adz bin Amr bin Jamuh dan Muawidz bin Afra yang tanpa takut berhasil menghabisi Abu Jahal. Di sisi lain, ini juga menunjukkan penghinaan kepada Abu Jahal yang meregang nyawa di tangan mujahid cilik Islam. Semoga kisah ini menjadikan motivasi dan inspirasi anak-anak muda Islam masa kini dalam berjuang membela Islam.